Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema sukacitaku penuh. Diambil dalam Yohanes pasal 3 ayat 29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukaria mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Apa yang membuat sukacita kita penuh? Mendapatkan hadiah, mendapatkan uang banyak, atau karena naik jabatan, atau orang yang sudah lama menantikan kelahiran sang anak. Tentu itu bisa menjadikan sukacita dalam kehidupan kita. Namun apakah semua itu bisa menjamin sukacita kita penuh dan sampai kapan bisa bertahan? Kalau sukacita kita hanya didasari pada hal-hal rahia saja, maka sukacita kita tidak akan menjadi penuh. Ada banyak orang, bahkan orang Kristen, tidak sedikit kehilangan sukacita dalam hidupnya karena didasarkan pada hal-hal lahiriah. Sukacita Yohanes dalam perikop ini bukan didasari karena ia banyak murid dan dikenal sebagai nabi utusan Allah. Kalau itu menjadi dasarnya, maka ia akan merasa tersaingi dengan kehadiran Yesus dan bisa jadi marah. Namun Alkitab menjelaskan bahwa dengan kehadiran Yesuslah Yohanes bersukacita dan sukacita itu penuh. Yohanes memahami bahwa nubuatan yang sudah lama ia sampaikan akhirnya digenapi di masa dia masih hidup, dan dia sendiri dapat menyaksikan langsung apa yang telah ia nubuatkan. Hal inilah yang membuat Yohanes bersukacita. Namun bukan itu saja, di ayat 29 dikatakan, itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Di bagian ini sukacita itu terjadi karena Yohanes memposisikan dirinya sebagai sahabat yang dekat dan dia menyadari bahwa dia hanya sekedar utusan, dia bukan Mesias. Maka di ayat 30 dikatakan, karena sukacita Yohanes mengatakan, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Sangat kontras sekali mungkin dengan pemahaman kita. Bisakah kita bersukacita jika orang lain dianggap sebagai saingan? Tentu tidak. Yohanes ingin agar semua orang mempercayai Yesus lewat kesaksiannya, karena kehadiran Yesus adalah untuk menyatakan kebenaran tentang perkara surgawi. Alangkah bersukacitanya Yohanes jika semua orang percaya kepada Yesus dan mentaati semua perintahnya. Maka di ayat yang ke-36 dia mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita ingin memiliki sukacita sejati, datanglah kepada Yesus. Karena Yesuslah sumber sukacita sejati. Dan hanya dialah yang dapat memberikan sukacita sejati dan membuat sukacita kita penuh. Yohanes memberikan teladan kepada kita bahwa sukacita bukan karena ketenaran, tetapi karena kerendahan hati dan mau mengakui keterbatasan dan kelemahan kita. Yohanes menempatkan posisi Yesus pada posisi yang sesungguhnya, bahwa Yesus adalah Mesias sedangkan dia bukan. Yesuslah pemimpin sedangkan dia adalah pengikut. Yesus datang dari sorga sedangkan dia dari dunia. Itulah sebabnya ia mengatakan, Yesus harus makin besar, aku harus makin kecil. Maka penuhlah sukacitanya. Marilah kita jadikan Tuhan Yesus Kristus satu-satunya sebagai sumber sukacita kita, dan jadikan dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Menaati semua perintahnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas.